وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para fikih, para orang tua, khusus Ketua Masjid Jami Al-Hidayah Fadilatul Ustaz Bapak Haji Ni'am. Yang kami muliakan Fadilatul Ustaz Bapak Haji Muslim, Bapak Haji Abdul Rahman. Yang kami muliakan Ustaz Abdul Razak, Bapak Haji Masahid, Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Agus, dan seluruh para jamaah khatib. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namun hormat ta'zim kepada beliau tidak berani sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami Al-Hidayah. Dengan iring doa mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagai hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami Al-Hidayah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatannya dari lipat selama dikuatkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dan balas sempurna. Mudah-mudahan para arwah-arwah kita, saudara kita dan keluarga kita keluarga khusus, keluarga besar Jami Hidayah, dan Allah bisa rahmatullah yang bijak fi ada ini di iwan di sedikit masyarakat wasaqi ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Razak ya Alim, iftah lana abwaab al-ilmi was-sa'adah radhiyallahu ta'ala bi kitab Wajhatul Muttaqin. Salah Riyadhus Shalihin Allama Adil Syirah Syekh Nawawi Al-Tabisi rahimahullahu ta'ala. An Abi Musa Abdullah bin Qais Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musibun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musibul layl hatta tatli'a as-samsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais Asy'ari radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala membentangkan kekuasaannya bil-laili, di malam hari, liyatuba musibun nahar, agar supaya Allah menerima taubatnya orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musibul lail, dan Allah telah membentangkan kekuasaannya bin-nahar, di siang hari, agar Allah Ta'ala menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kejahatan dosa di malam hari. Hatta tatli'a as-samsu min maghribiha, sehingga terbitnya matahari dari sebelah barat. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini bahwasanya Allah Ta'ala basata yada aikinayatun an basdi rahmati wasi'ati wa bidan babu taubatil ibadihi biwajhil aslam. Yang dimaksud Allah Ta'ala membentangkan kekuasaannya ini, artinya kinayatun adalah kalimat hidayah. Artinya Allah Ta'ala membentangkan rahmatnya, Allah Ta'ala membentangkan rahmatnya seluas-luasnya, dan Allah akan buka pintu taubat kepada hambanya bagi yang mereka yang ingin
ingin bertobat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa yang dilakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi dia bertobat kepada Allah dan menyesal atas perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa seseorang begitu banyak yang dilakukan, andai kata dia melakukan amal-amal kebaikan, dosa itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Innal hasanat yudhibna anil sayyi'at. Sungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghapus semua dosa. Makanya itu kalau habis sholat jangan langsung jalan, baca istighfar, la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam, alayka ya'udu salam, wahdina rabbana bis salam وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kemudian dia selalu baca tasbih, yusabbihullah ta'ala bi tasbih. Kemudian dia bertasbih mengagungkan membesarkan nama Allah 30 subhanallah bihamdi, subhanallah subhanallah subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar diakhiri Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa ta'ala, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghaffarallahu wa in kana mislu jabal Muhammad. Allah akan ampunkan semua dosanya walaupun dosanya itu laksanakan di lautan. Ini bukan masalah saking banyak, bukan duit riba atau rupiah enggak, tapi di lautan kalau dia mau bertobat kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Alhamdulillah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba wa batat asamtu min makkah taballahu alaihi wa huwa muslim. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari di sebelah barat, Allah akan terima tobatnya. Jadi tobatnya seorang hamba akan diterima oleh Allah selagi belum terbitnya matahari sebelah barat. Kalau dan terbitnya matahari di sebelah barat, maka Allah tidak akan menerima tobatnya seseorang pada hari itu. Berarti bangkitnya hari kiamat. Selagi itu matahari terbit di sebelah timur, malam orang melakukan dosa, paginya memohon kepada Allah di dalam dan tasbih menggabungkan membesarkan asma Allah, Allah mengampuni. Begitu juga kalau dia melakukan perbuatan dosa di siang hari, Allah akan menerima taubatnya sebelum datangnya waktu malam hari. Kapanpun dia bermohon kepada Allah, Allah akan hapuskan semua dosa, kecuali matahari telah terbit di sebelah barat. Allah tidak akan menerima tobatnya seseorang. Maka kita bilang tidak ada yang bisa mengalahkan dosanya Firaun. Tidak ada yang bisa mengalahkan dosanya Firaun. Andai kata dia mau bertobat kepada Allah, Allah akan berikan. Allah Ta'ala akan terima tobat. Tapi dia mengatakan, ana rabbukumul
Nabi Abdullah Rahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah 'azza wa jalla yaqulu tawbata 'abdin ma lam yughargir law taquli wa qala haditsun hasanun sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir selagi rohnya belum ada di tenggorokan, yakni sebelum najah, sebelum salatul. Mumpung lisan masih kena, masih pasir, pikiran masih jernih, masih kenal sanak saudara, mengenal diri, maka begitu nikmat alhamdulillah, kaki masih bisa berjalan, mata masih bisa berdiri, telinga masih bisa mendengar, jantung hati masih bergetar. Selalulah bertasbih mengagungkan membesarkan selalulah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan diajari ketika habis sholat ada istighfar buat sendiri, ada istighfar buat orang tua, ada istighfar buat sendiri, buat orang tua, buat guru dan orang-orang yang berkaitan hubungan dengan kita. Pertama, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah dosaku min kulli dhanbin azim, daripada dosa-dosa dan setiap dosa-dosa. Itu istighfar buat sendiri. Ada lagi istighfar buat sendiri, buat keluarga, buat orang tua. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuh istighfar mohon ampun kepada Allah buat kita dan buat kedua orang tua. Itu seseorang diangkat derajatnya Allah Ta'ala di alam barzakh, istighfar walidain, istighfar walidain. Istighfarnya seorang anak buat kedua orang itu diangkat derajatnya Allah. Jadi orang sudah meninggal dunia itu tetap umurnya panjang, bukan orang yang masih hidup aja dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi ada orang yang meninggal dunia dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang pertama, dia punya anak, man indahu dzurriyyatan thayyibatan wa yad'u lahu wa istighfarahu wa yatasaddaqu. Orang yang umurnya panjang ketika di akhirat, pertama dia punya anak keturunan yang soleh dan solehah, membaca istighfar buat kedua orang tuanya, kemudian bersedekah buat kedua orang tuanya, menyambung silaturahmi kepada sanak saudara, kerabat orang tua. Tuh orang tua dipanjang panjang umur, orang tua di bawah di alam jadi panjang umur. Kenapa? Selalu disebut masalah sebulan sudah meninggal 10 tahun. Hampir setiap Jumat dibaca Fatihah panjang umur. Dikenang sama orang-orang itu. Ada sumbangan 1 juta buat pembebasan lahan tanah Kiai Anak di daerah Tasik. Pahalanya buat orang tua. Seakan-akan orang tua itu masih hidup, masih panjang aja umurnya. Kenapa? Disebut anaknya selalu nyebut, selalu nyambung hubungan batin anak dengan orang tua yang ada di barzakh. Ada lagi orang yang masih hidup tapi mati. Ada kan? Orang yang masih hidup tapi mati. Mati kagak, sholat kagak, tetangga kagak kenal. Tetangga kagak kenal. Kemudian meyakini juga pernah datang, nggak pernah laporan kita gitu.
Orangnya hidup tapi laksana kagak ada kemanfaatan. Ilmunya banyak gak diamalkan pelaksanaan orang lain. Orang punya harta banyak tapi tidak menggunakan sebaik-baik dalam berbuat baik, sama seperti orang mati. Gak bergaul dengan tetangga, dengan sanak saudara, dengan sahabat, hidup laksana mati. Ini merupakan orang-orang saudara, sahabat, tetangga. Seakan-akan hidup, seakan-akan sudah mati. Jadi bagaimana khairun nas atba'ul nas? Sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan kemanfaatan buat orang lain. Apa aja yang bisa memberikan kemanfaat? Jangan usir, jangan usir, ikut jangan comel ya. Tangan jangan usir. Kalau comel kan asalnya tahu ya. Kayak rumahnya iara, udah kan? Yang kasihan lagi tuh orang-orang kampung ikut-ikutan ngambil pot, ya kan? Pertama tuh potong buah, ngambil foto, ngambil yang kecil ikut-ikut, sambil foto-fotoin, dia pedok videoin, dia ketangkep. Yang ngambil duit, ngambil barang-barang mahal aman. Orang-orang kampung yang mengikut-ikutan dia kagak tahu, biar ketangkep, barang tiada, menambil kosong lagi. Ya kan? Itu kasihan orang kampung. Yang kagak tahu-tahu cuma ikut-ikutan kan? Nah, itu prosesnya Pak Polisi, jangan sampai terlalu berat, tubuh yang macam-macam. Memang di orang kampung. Kenapa cuma ikut-ikutan Pak? Mulai di kedua, saya nggak tahu kalau ada yang itu dilarang. Ambil yang kakak tuh, ambil yang pelan, kakak. Kalau orang kampung nggak tahu lah, ikut-ikutan, ikut-ikutan, yang kagak ngerti siap, tapi siap. Begitu juga nih ketika kita bertasbih mengagungkan membesarkan asma Allah, itu jangan cepat-cepat walaupun tasbih subhanallah 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 subhan. Ada lagi alhamdulillah 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 dan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ada yang disebut cuma bikin doang. Hamda hamda hamda. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ubah. Jadinya ubah. Tapi orang-orang itu orang-orang bukan karena istiqomah, walaupun lafaznya banyak yang salah, tapi doanya baik betul. Ya kan? Doanya Hasbunallah yang maula kita tahu cepat Hasbunallah yang wakil yang maula wa ni'mal wakil. Jadi Hasbunallah ni'mal wakil. Tapi orang berlagi ini doanya maju karena istiqomah. Bahwa apa? Ini istri sudah 3 hari di rumah sakit, mau lahir kagak bisa lahir. Melahir dong. Baca Fatihah dong. Kasih minum, lahir, nggak jadi sesat. Mana dokter siap-siap lagi, mau dibelek, lahir, dokter sialan wadah. Rezeki gue, rezeki dia hilang gara-gara syukuran, yakin. Bikin anak udah injek. Karena ketulusan, itu yang bacanya salah itu gimana bacanya benar. Alhamdulillah. Anak Abdul Ubais qala ataitu Sufyan bin Asad radhiyallahu anhu as'alu al-masy ala qubur. Ada sahabat kami bertanya tentang memasuk kubur, mengusap sebab badalan min ghusli rijlin, pengganti dari
daripada membasuh kedua kaki. Bagaimana baca ketika ya Abu Zir, kemudian Nabi berkata, sebab apa kau datang ya Abu Zir? Wakutu ibtigha ilmi, kata dia, ya Rasul, aku datang kepada paduka untuk mencari ilmu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yajha bi talibil ilmi ridha bima yutub, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya di talibil ilmi, untuk yang mencari ilmu, dia itu apa yang dituntut. Jadi kalau kita ini keluar dari rumah kita, itu malaikat membentangkan rahmat dan ampunannya, mohon ampun kepada Allah bagi orang yang keluar untuk mencari ilmu. Kita datang dari rumah ini kemarin itu malaikat senantiasa istighfar sampai kita balik lagi ke rumah, balik lagi ke rumah, keluar dari tempat, pulang dari Masjid Hidayah jam 6, apalagi jalan dulu saya kata malaikat di keder ya jalan terus jauh jalan dengan balik mandirian harus pakai kain ke anak sana. Pokoknya ini keluar nyari ilmu, malaikat Allah perintahkan supaya istighfar buat dia sampai di balik bumi. Kira-kira kalau yang memohon ampunan kepada Allah para malaikat, kira-kira Allah terima gak istighfar? Pasti. Belum lagi satu langkah yang kita melangkah kecuali diangkat derajat mulia, dihapuskan semua dosa. Untuk orang yang punya jalan mencari, tidak ada gaji yang diberikan gaji sebelum orang yang bekerja, kecuali kadang udah kerja jadi potong gajinya. Ya kan? Ini kalau Allah mau enggak, sebelum dia melangkah Allah udah gaji, Allah udah kasih, bukan DP tapi pur pahala yang Allah berikan. Jadi orang yang mencari, man kharaja ila baiti li talabil ilmi ghafarallahu dhunubahu qabla an yantahi raudhuni Nabi. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, Allah ampunkan dosanya sebelum dilangkah, sebelum melangkah. Allah dah ampuni dosanya sebelum dia melangkah meninggalkan rumahnya. Alhamdulillah. Bakultu inna sarhaka fi sadri masya'ala hubban ba'dal ghaiti wal maut. Sesungguhnya aku keraguan di dalam hatiku ya Rasulullah tentang hukum mengusap buah sepatu ketika buang selesai buang air besar ataupun sudah buang air kecil, kemudian dia berwudu, setelah dia berwudu kemudian sempurna ya, kemudian masuk ke ini sepatu khusus yang dipakai sehari-hari, yang dipakai orang-orang Arab apabila masuk musim dingin. Musim sepatunya itu dari kulit, seperti kaos kaki lah gitu. Seperti kaos kaki, cuman terbuat dari kulit. Itu dijual itu seharga 10 rial dulu, tapi bukan dari kulit Korea. Dia tanya dari mana nih? Dari Arab bukan? Atau dari Garut? Dari mana? Dari Garut. Itu sepatu sampai dia bilang Korea 50.000, 50. Ya itu bukan dari Paris pakai seminggu juga jual. Itu kupet pengganti daripada basuhan kaki ketika batal seseorang. Itu banyak persyaratannya. Pertama, kue
Wa qala na'am kuntu imra'atin kuntu amratan min asabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka hasabita yaqulu bi jarika sayyi'at qala na'am. Aku teringat seseorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada engkau, apakah engkau mendengar apa yang disabdakan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang masuk mobil? Qala na'am. Kana yaquluna idza kunna safar musafirin ala najwa fa nasala sa'yan walailatuha ila min janah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami apabila kami sedang bepergian tidak menjauh ibadah sepatu kami 3 hari 3 malam ila min janah kecuali dengan sebab janah. Lalu umpamanya maka kupen dengan sempurna dia berwudu pakai sepatu, kemudian dia berwudu sempurna kecuali kaki jangan dicopot sepatu, cukup dengan usap, cukup ini nih. Susah sih karena nggak ada kunci. Apa ini ya? Sepatu nih, tingginya segini, di atas tembus. Cara ngusap begitu. Ambil air, selesai. Jangan berkali-kali jebol kan. Karena Kali aja. Sekali aja. Sekali aja. yang ngusap bagian bawah, bukan bawah bagian kalau nggak Bawah ini kotor. tapi ambil Mau dingin jadi bersih. Ada apa ini? Dingin pakai sepatu kulit. pengganti daripada basuhan kaki. Soalnya musim dingin itu saat lagi panas. Boleh tempat kita nggak bisa gunakan. Kenapa? Karena kampung kita, tanah kita banyak yang kotor, Jangan tanah suci. banyak yang pakai tanah. Itu kalau di Masjidil Haram banyak yang pakai Tanah suci. di bawah datang tuh dari hotel menuju masjid karena di sana bersih. Kemudian jarang hujan, jarang sampah. Kayak kucing. Kalau kita jadi mati, gimana? Jalan, lindas mobil, tas orang ngasih goreng, cakap pokoknya. Udah soto kan ngasih, maka lebih mati dong. Gunung darah aja nggak sana-sana. Itu segitu banyaknya. Iya. Fakultu hasamitahu yang yadkuru fi hawasiyah. Apakah engkau mengingat sesuatu yang disampaikan para Rasul ketika itu? Qala na'am. Ketika bil hawa qala na'am. Kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarina, ketika itu kami sedang pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radinna innadu arabin bi sautin aw jahri. Kemudian tiba-tiba ada orang Badui memanggil-manggil dan orang Badui misalkan orang pemimpin Arab yang tinggal di Gunung Pasir. Memang keadaan begitu, gunungan yang belum pasir kadang-kadang tak sempat. Enggak, kalau manggil Nabi teriak, karena udah biasa dia teriak-teriak di Gunung Pasir. Memang ada orang, memang nggak ada. Bahkan dulu pada tahun 70-an salah satu syaratnya orang menjadi budak, siapa yang paling keras suaranya kalau memanggil dulu di tahun 70-an. Kenapa? Zaman dulu ada speaker, jadi luar teriak-teriak dulu. Salah satu persyaratan suaranya keras. Orang Badui itu anak-anak. Waktu saya dulu belajar di dalam Mustafa di dalam Alam Arifin dari Allah dari umat Muhammad Musa dari Nabi Syekh Musa. Ketika ngaji orang itu merapi dan PKN, PKB, kemudian duduknya sila sambil teman kita orang Badui datang. Bawa kagak, bawa beng kagak, bawa pitam kagak, ngaji sambil tiduran.
sambil tiduran, kemudian kepalanya di kanan ini. Orang Batu itu di depan. Kalau di Indonesia kucuk kakinya. Ke bawah. Nggak sombong. Memang begitu. Orang pegunungan di kagak nggak punya akhlak. Jangan nangkep. Orang baru Nangkep banget. Jangan nangkep. kadang kain orang di mana di jemuran dipakai. Banget saya orang baru lagi. Ada kain banget tuh segera dapat lebih cuci. Saya taruh di atas jemur. Betul. Kain saya kagak ada nih. Satu jorotan kono. Kalau lihat dipakai kepada dia. Saya bilang nggak menjaga tuh. Ini kain saya nih. Baru saya cuci di baju. Ditanya. Dapat dari mana? Dari atas. Dari atas jemuran. Bilang itu punya saya, bukan punya Allah. Besar. Jadi boleh saya ambil. Karena saya senang. Nyaman. Makan di warung, makan aja dah. Pulang aja dah. Itu kalau penjaga bayar punya Allah. Udah disiapin. Berarti siapanya boleh ambil. Udah disiapin. Wajib bilang begitu. Akhirnya bukan lihat bayar berapa orang-orang Baduy menyebabkan bayar luar biasa orang Baduy. Oh di kita nih yang model di Papua itu pakai model Papua itu orang Papua di Nyesel presiden Mas Gugu ya gitu ya. Iya pulang kalau dinyambut orang tanya like kalau kita kan malu ya kalau sobrongnya malu ya kan emang ada sendiri suruh pakai lagi memang begitu karena ada istiadat beda daerah beda adat istiadat beda bahasa dan sebagainya. Waqala al-Juhayni waqala ya Muhammad baca Rasul sallallahu alaihi wasallam nahnu sautan habibun faqultu lahu wayhaka aktub min sauti. Kemudian orang Baduy berkata, ya Muhammad, ya Muhammad. Kemudian Nabi menjawab labbaika. Kemudian sahabat langsung marahin orang yang manggil Nabi. Mana yang mau jauh lagi? Kalau kan kagak ada rumah di balik bukit teriak-teriak. Nabi parah orang tersebut yang memanggil Nabi. Kalau Nabi kalau dipanggil marahnya. Dari sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi dipanggil walaupun teriak yang sangat jauh, Nabi dengar orang itu dimarahin. Apakah engkau memanggilku? Apa yang aku bisa lakukan? Nabi itu benar. Kalau kita kan ingat naik motor aja nek baru. Enggak biasa kumpul sama teman tiba-tiba punya motor baru. Nek yang mana? Enggak DP 3 juta. Bulannya 2.970. 3 tahun plak. 3 tahun plak. Kacamata hitam enggak? Iya. Kamu turut. Yang kagak, misi kagak kebut lagi. Ya kan? Kanan kiri yang nongkrong Betawi, orang Betawi senang. Ada kata temannya senang. Orang Betawi senang. Kira, andai kata temannya jadi orang senang, cuman DM doang. 3 bulan aku datang. Iya. Motor baru. Iya. 3 bulan ampun. Saya kalau kredit aja guys, lagi gak berdaya. Kemudian bilang, wahai orang Yahudi, kata sahabat, kesana gimana?
jangan kau teriak-teriak memanggil Nabi Muhammad. Kata orang ini, aku tidak akan meredamkan suaraku. Dikerasin lagi suaranya. Dikerasin suaranya aja kan. Nabi senyum, damai. Namanya Itu Nabi Muhammad SAW. Aku anak nasi khutbah wahulu, paling sempurna akhlak dan kemuliaannya. Nabi nggak pernah teriak, nggak pernah manggil orang dengan teriakan ataupun dengan isyarat. Nabi nggak pernah ini. Madinah, ini pernah tuh Nabi. Nabi nggak pernah ini orang. Kalau Nabi perlu sama orang, Nabi marah nih. Nabi marah itu Nabi. Gak pernah Pak manggil orang kenapa nih? Dilapin dikit tangan orang. Apa? Jawabnya begini, gak pernah Nabi. Bahkan ketika Nabi pergi ke pasar, gak pernah nyuruh Anas bin Malik. Anas bin Malik kerja dengan Nabi 17 tahun. Kata Anas bin Malik, aku kerja bersama Nabi. Nabi nggak pernah nyuruh saya. Kemudian selalu ngasih gaji full dalam setiap bulan, bahkan banyak bonus daripada gajinya mendapatkan. Ada nggak majikan yang nggak pernah nyuruh? Mana Nabi dulu? Ada. Lalu berjalan lah. Ketika Nabi ngajak ke pasar kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik habis ngopi riong itu kok kejengkang tidur. Nabi lihat, Nabi nggak bangun, Nabi jalan ke pasar. Kata Anas bin Malik itu tidur kemudian bangun, lihat Nabi kagak kemudian ke pasar. Pas melihat Nabi lagi manggul gantung satu karung. Langsung Anas datang, ya Rasulullah, berikan gantung itu kepadaku, biar akulah yang akan bawa. Kata Nabi, tanggung udah bulan. Nabi kan gitu. Karena Nabi SAW yajlisu kama yajlisu abad, wa yaqumu kama yaqumul abad, wa yakulu wa yalbisu wa yasrubu kama yakul abad. Nabi itu orang biasa. Dia duduk sejajar dengan sahabat. Dia berdiri sama ini. Dia makan minum agak mau dibeda-bedain Nabi. Tapi kalau makan sama-sama sahabat. Sahabat pakai tempe, Nabi pakai telur, Nabi nggak mau. Sama maunya, nggak mau dibeda-bedain. Tuh Nabi Muhammad SAW tidak mau dibeda-bedain dalam segi makan. Apa yang dimakan oleh sahabat, Nabi makan. Andai kata Nabi diberikan makanan istimewa, dilihat sahabatnya biasa, Nabi nggak mau makan, kecuali makan ini dibagikan kepada para sahabat. Akhlak Nabi. Lain dengan kita ya kan, makan berapa istimewa di maulid ya kan? Lagi maulid kiai-kiai banyak kok pusat-pusat makanan, banyak. Pengawalnya diajak, cuma di luar doang. Terus si bulan masuk ke dalam, ngajak teman kagak, makan enak. Udah makan enak, masih banyak sate bungkus itu, bakal banyak bunyi belah. Orang baru tungguin aja, ya kan? Makan enak. Itu kalau kita datang, semua orang teman-teman kita aja datang. Saya keluar aja dah, tolong udah dalam, udah siapin makan. Saya berpikir ke teman, boleh nggak teman saya masuk? Itu bilangin, kalau mau teman saya kagak masuk, saya nggak masuk. Saya tidak keluar aja atau ke masjid seperti itu. Jangan lo jadi kayak ustaz dikawal ke temennya. Awal depan. Orang kira makan dilihat. Itu pengawal masjid di luar. Makanya ngiler matanya. Bawa duit kagak, buat lapar, jilat-jilat. Keluar tuh kan timbang kayak ini, cuman yang kamu, ayo kita jalan sambil ada gigi yang nyambut, ayo kita jalan, enak mata dari kambing. Asal Kalau lo punya guru, umpamanya lo punya guru model kayak gitu, lo tinggalin guru-guru dah. Guru
Di dunia aja makan cilok doang. Di dunia aja udah tinggal, apalagi di akhirat. Kau punya guru udah gitu tinggal. Ngapain ngomongin? Ngapain ngomongin? Ngapain? Bawa pesek banyak, anak buahnya pesek. Lu masukin ke dalam, anak buahnya lenggang. Wapok banyak banget, pasir banyak Kulit banget. kaget tuh guru. Dari anak air kelihatan ya. Oh iya. Masak dan Wapok jangan. Bagian neraka. Akhirnya orang jadi gila, itu akal baginda Rasul. Tapi kalau mau makanan nih belum sampai rumah, itu udah habis. Nih Nabi, kalau dikasih makanan nih belum sampai rumah, itu makanan udah habis. Makanya saya nak wanita gerengan ini lah. Enggak jadi Masya Allah, Nabi Muhammad. Beliau mementingkan orang lain daripada diri dan keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.